P3-nya bukan pengusaha dan bukan ekonom. Hati-hati akan banyak sekali slip of tongue, program yang rawan, food estate. Nah, Jadi di debat pertama belum sempat menyasar food estate, tapi ya. begitu Gibran bicara kita ke depan akan membangun food estate, itu langsung kritiknya. Deforestasi, kegagalan, 100 triliun rupiah hilang, Ya, karena food estate nggak jadi apa-apa. Nggak bisa jawab kritiknya. Nah, itu berarti kalah dalam debat. Bukan soal untuk meningkatkan kemampuan Gibran, tapi soal bagaimana menjadikan Gibran ini sebagai pemantik keibaan publik. Ini yang menurut saya cukup berbahaya secara rivalitas. Gibran ringan saja mengatakan, ya kalau itu salah ya saya mohon maaf. Jangan-jangan kekeliruan Gibran itu disengaja untuk memantik supaya dia punya kesempatan atau punya peluang untuk menyampaikan permohonan maaf. Teori propaganda politik itu kan ada bandwagon effect dengan underdog effect. Dan pemilih Indonesia saya kira tidak jauh berbeda dengan kebanyakan pemilih Asia. Artinya ya Malaysia, Filipina itu sama. Kebanyakan mereka adalah yang mudah kasihan. Tidak mampuan Gibran itu untuk menarik supaya simpati itu jauh lebih besar. Dan ini sudah terbukti kan di Joko Widodo. Seolah-olah kan komunikasi sebelumnya yang sedikit-sedikit, jawabnya singkat-singkat, itu kan seolah komunikasi yang oke lah itu disetting ya. Tapi begitu debat pertama keluar emosionalnya, oh ternyata Gibran sebenarnya ekspresif ya. Kalau cuma bilang saya melanjutkan bapak saya, maka ya nggak ada kebaruan yang kemudian dinikmati oleh para calon pemilih. Kredit-kredit kepada startup yang dilakukan oleh bank-bank BUMN sudah ada, bukan hal baru ini ya. bukan hal baru gitu. Terkait dengan argumentasi yang diutarakan oleh Gibran, yang pertama memang minim artikulasi. Yang kedua saya kira berkaitan dengan kapasitas Gibran dalam menyampaikan gagasan juga minim. Minimnya ini juga sangat vulgar. Gibran mungkin hanya menghafal apa yang dia berikan, lalu hafalan itu ya terus dia bawa kemana-mana. Disandingkan dengan kandidat yang lain, tentu memang secara kualitas saya kira masih cukup jauh di bawah. Kalau kita berkaca di pemilihan Gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian Pilpres 2014 dan 2019, Joko Widodo juga melakukan hal yang sama. Yang gimmick tanpa persiapan data, itu nanti akan dilibas oleh calon yang menguasai permasalahan sekaligus memegang data. Saya khawatir debat kedua ini juga akan ada pertarungan antara fiksi dengan fakta. Saya duga sih akan ada ejek-ejekan. Nah, jangan sampai hanya jadi debat kusir, debat yang sifatnya hanya sekedar gimmick, apalagi mengeluarkan kartu-kartu gitu ya. Masyarakat kita yang percaya gimmick. Kelompok yang menyukai gimmick-gimmick jelas kelompok secara ekonomi, sosial, politik dia adalah kelas menengah ke bawah. Kalau ini didetailkan dalam survei yang dilakukan oleh IPO, besar kemungkinan dari sisi gender adalah perempuan, dari sisi pendidikan adalah paling tinggi adalah SMP, mereka cenderung akan menjauhi aktivitas gimmick. Kelompok Gen Z sedikit cuek, artinya mereka tidak peduli dengan keibaan. Itu justru bisa membuat kelompok milenial ilfil. Amin sudah banyak bicara dan visi misinya cukup detail soal masalah ekonomi digital. Jadi punya amunisi yang lebih siap di debat kedua nanti. Keberhasilan, sebenarnya titik lemahnya banyak sekali. Gibran akan berbicara hal-hal yang remeh, dan itu kalau Muhaimin atau Mahfud MD tidak sabar, mereka justru bisa terpancing. Ada perubahan yang lumayan signifikan kayak gitu terkait dengan tren popularitas masing-masing capres. Dua generasi ini belum menjamin kepastian mereka akan hadir di TPS atau tidak. Apakah kemudian nanti ada korelasinya antara keriuhan yang ada di media sosial, dampak entah itu dari pasca debat maupun dari propaganda media sosial terhadap elektabilitas? Yang pertama besar kemungkinan iya. Respon negatif atau sentimen negatif yang disorotkan oleh warganet ini kan memang hadir juga pada dinamika yang terjadi ketika debat. Ya, punishment dari trennya seperti warganet itu. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi kita di Crosscheck di akhir pekan kali ini. Saya Indra Maulana. Jika biasanya setiap akhir kita menyoroti isu-isu terpopuler di sepanjang pekan ini, tapi kali ini saya ajak Anda untuk bicara yang akan kemungkinan akan menjadi sorotan di pekan depan. Apalagi kalau bukan debat sesi kedua, kali ini debat Cawapres
yang tentu saja bidangnya adalah atau temanya adalah seputar ekonomi. Saya bacakan dulu ya, ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur dan perkotaan. Ini memang menarik ini. Nah, kali ini juga memang menjadi sangat menarik karena ada sosok Gibran, anak Presiden Jokowi yang lolos menjadi calon wakil presiden melalui proses ketatanegaraan yang kontroversial di Mahkamah Konstitusi. Selain itu menariknya bukan hanya yang tadi yang saya sebutkan, tapi lebih menariknya adalah karena Gibran akhir-akhir ini setelah resmi menjadi cawapres begitu cenderung menghindari undangan debat, diskusi atau dialog publik dimanapun dan malah mengatakan hanya akan datang yang resmi-resmi saja. Beberapa kali Gibran juga entah mempersepsikan diri atau dipersepsikan begitu ya, kurang menguasai isu publik, sering salah ucap, salah data, seperti mengucap asam sulfat yang harusnya adalah asam folat, dan kemudian menyebut data tentang anak-anak Indonesia jumlahnya 400 juta. Apakah ini sekedar gimmick Gibran berpura-pura polos dulu, dan nanti saat muncul dalam debat KPU menghadirkan efek kejut, meskipun konsep yang dihadirkan itu biasa-biasa saja? Kita cek langsung analisis jelang debat kedua bidang ekonomi ini bersama pakar ekonomi sekaligus Direktur Celios, Bima Yudhistira. Mas Bima, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, Mas Bima. Kemudian ada Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Mas Deddy, Assalamualaikum. Ya, sehat selalu Mas Deddy. Ya. Kemudian ada peneliti Cakra Data. Cakra Data ini adalah lembaga pemantau percakapan digital begitu ya. M. Abdul Basit. Mas Basit, apa kabar? Selamat pagi. Oke, baik. Saya mulai terlebih dahulu sebelum saya ke Mas Bima membahas ekonominya dulu ya. Mas Basit, bisa sedikit kasih gambaran nggak kemarin dari data Cakra Data ada reportnya tentang sentimen positif negatif atau popularitas dan engagement perbincangan di sosial media, bagaimana analisisnya Mas terkait dengan 3 kandidat kemarin ya dari Capres ya yang sebelumnya itu ya. Silakan Mas Basit. Kami dari Cakra memang memantau bahwa pasca debat kemarin memang ini jadi catatan baik kayak gitu untuk untuk warga net hari ini ataupun warga Indonesia bahwa awareness ataupun interest pada kegiatan demokrasi hari ini sudah lebih baik kayak gitu. Kita bisa lihat kayak gitu antusiasme warga masyarakat seolah-olah nonton debat ini seperti halnya nonton bola kayak gitu di berbagai titik di berbagai tempat melaksanakan nonton debat kayak gitu. Namun ketika hari ini kita memantau percakapan warganet, memang ada ada perubahan yang lumayan signifikan kayak gitu terkait dengan uh, tren popularitas masing-masing capres kayak gitu. Yang mana kita ketahui sebelum kegiatan kita melakukan melakukan potret juga percakapan warganet, memang biasanya memang selama keberjalanan selalu didominasi oleh 02, dilanjutkan 03 dan juga 01 kayak gitu. Namun pasca debat kemarin memang ada perubahan yang lumayan signifikan kayak gitu bahwa 01 ini mendapatkan tren yang positif kayak gitu sampai mendapatkan 48% kenaikannya kayak gitu. Dan ini Anies malah Mohaimin nih ya. berbanding terbalik dengan 03 kayak gitu yang justru turun kayak gitu sebanyak 32% kayak gitu untuk total percakapannya. Sedangkan untuk engagementnya 01 ini dapat di 67% kayak gitu. Dan 03 tadi berbanding kebalik beliau 03 ini mendapatkan 26% kayak gitu. Nah, ini tangkapan kita dari Cakra Data terhadap percakapan publik warganet kayak gitu pasca debat di tanggal 12 itu. Gitu. Oke, berarti dari popularitasnya paling tinggi bukan popularitas istilahnya berarti ya. Popularitas percakapan ya maksudnya di sosial media ya. Sangat tinggi terkait dengan pasangan bukan pasangan Capres 01 ya. Untuk Anies. Untuk perubahan ya Mas kayak gitu. Untuk total percakapan baik itu popularitas percakapan publik juga engagement memang sampai dengan saat ini masih dominasi oleh paslon 02 kayak gitu. Namun ada perubahan dari sebelum dan pasca kayak gitu yang yang didapatkan oleh paslon 01 dan perubahan pada 03 kayak gitu. Secara popularitas perbincangan
paling tinggi 02 yaitu Pak Prabowo, kemudian disusul Anies Baswedan, pasangan dari 01, Capres 01, dan kemudian yang turun justru Capres 03 Ganjar Pranowo, kan gitu ya. Tapi kalau dari sisi engagement sama juga. Sama. Oke, dari sentimennya bagaimana gambarannya Mas Basit? Nah, iya, kalau misalkan kita bisa melihat sentimen untuk para masing-masing capres, emang ini warganet melihat dari berbagai topik kayak gitu yang memang muncul pada debat capres pertama kayak gitu. Kita bisa melihat Secara angkanya yang mana dulu, Mas? Bicara angka dulu deh sebelum masuk ke detail itu. Secara angkanya sentimennya berapa persen untuk positifnya nomor 01, kemudian negatifnya berapa persen, dan ya silakan baik, mungkin dipaparkan kalau Mas. untuk 01, 02, 03, 01 ini memang untuk sentimen positifnya mendapatkan 30% dari sorotan warganet kayak gitu. Dan untuk 02 itu mendapatkan sorotan sentimen positif sebanyak 33%, dan Pak Ganjar itu Mas Ganjar justru 03. mendapatkan sentimen positif sebanyak 38% kayak gitu. Mm-mm. Nah, sedangkan untuk sentimen negatifnya, warganet melihat bahwa dari diskusi yang sedang berjalan kayak gitu, Pak Anies ini mendapatkan sorotan sentimen negatif sebanyak 7% kayak gitu. Dan Pak Hmm. Prabowo ini yang memang lebih besar, yaitu sebanyak 26%, dan Mas Ganjar ini mendapatkan sentimen negatif dari warganet sebanyak 6% kayak gitu. Oh, sentimen negatif 03 Ganjar Pranowo berapa tadi? 6%, Mas. 6%. Terus kemudian negatif yang untuk Pak Prabowo berapa persen? 26%. Oh, tinggi sekali ya, Iya, 26% ya sentimen negatifnya. Kalau untuk Anies 7% ya. 7%. Oke, baik. Nah, saya sekarang ke debat kedua kan seputar ekonomi, Mas Bima. Mas Bima kemarin sedikit evaluasi boleh ketika kalau menyaksikan debat pertama, menyaksikan Mas Bima ya. Ya, Kira-kira itu sangat substantif atau bagaimana secara umum Mas Bima? sebenarnya ada beberapa substansi yang justru menarik karena debat pertama kemarin kan harusnya demokrasi HAM ya, pelayanan publik. Tapi ternyata isu ekonomi dan lingkungan itu cukup mendominasi juga. Misalnya terkait dengan IKN. IKN ini salah satu topik yang paling panas juga terkait dengan arah pembangunan kan, kota-kota ke depannya seperti apa. Jadi IKN dibahas, kemudian kedua adalah soal masalah transportasi publik, termasuk soal polusi, ada Mas Anies yang menyinggung soal PLTU batubara misalnya. Itu topik-topik yang sebenarnya agak agak out of the box ketika debat pertama bicara soal demokrasi HAM gitu ya. Harusnya dibicarakan pada saat topik-topik memang debat khusus ekonomi. Jadi seperti ingin starting bahwa masalah ekonomi adalah masalah yang penting juga, sama pentingnya dengan penegakan demokrasi, kemudian juga masalah soal korupsi. Ini ada irisan memang antara masalah hukum dengan masalah ekonomi. Betul. Tapi intinya di debat pertama itu memang ingin ditunjukkan ya ketiga calon ini bahwa isu ekonomi, lapangan pekerjaan ini jadi isu yang sentral yang masyarakat ingin dengar gitu, tanpa menunggu ada debat yang kedua. Kira-kira gitu. Jadi memang ya isu ekonomi ini adalah isu yang paling fundamental sebenarnya bagi masyarakat pemilih tentu saja begitu ya. Itu contohnya kemarin dilihatkan dari soal IKN begitu ya Mas Bima ya. Pertanyaan-pertanyaan tanya jawab antara Ganjar Pranowo kalau tidak salah dengan Anies Baswedan ya, Mas Bima ya. Tapi yang diharapkan dari tentu saja debat kedua yang justru isinya memang ekonomi, tadi digambarkan kan didetailkan kalau tidak salah ada ekonomi digital dan kemudian soal perpajakan, perdagangan. Ekonomi digital ini pasti akan jadi banyak apa namanya porsinya tidak kira-kira Mas Bima atau Mas Bima melihatnya harapan sebagai ekonom Mas Bima melihat yang paling substantif sekarang yang harus dipaparkan oleh para kandidat itu yang isu yang seperti apa tentang terkait ekonominya? Iya, jadi kalau melihat dari tantangan ekonomi yang hari ini, voters ataupun pemilih ini punya concern besar, itu adalah soal masalah ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Kemudian juga masalah lapangan kerja, ya, dan juga masalah soal pemberantasan korupsi itu sebenarnya juga masalah yang mengganggu ekonomi dan masalah soal industrialisasi. Betul. Nah, digital ini yang kita pengen dengar sebenarnya dari para
Wapres itu ada nggak kaitannya digital ini mampu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok? Mampu nggak digital ini menciptakan lapangan kerja yang berkualitas? Ya. Nah, jadi kita pengen mendengar nih, gimana tiga-tiganya, ada yang membela diri, ada yang kemudian mulai melakukan kritik, itu melihat fenomena lapangan kerja tuh banyak sekarang di sektor digital, tapi kualitasnya jelek sekali kan, gitu ya. Ada driver ojol yang nggak pasti, dia juga bukan pekerja, dia hanya kemitraan. Ya. Jadi semakin besar kue digital kita, arahnya makin tidak berkualitas dari sisi lapangan pekerjaannya. Makin banyak sektor informalnya, 60% penduduk kita bekerja di sektor informal dan itu masalah. Jadi digitalisasi memperbesar informalitas ekonomi. Digitalisasi korupsinya masih banyak. Itu juga sebenarnya juga harus dibedah itu. Artinya digitalisasi di level pemerintahan belum secara efektif juga menurunkan tingkat korupsi kan gitu. Ya. Dan efisiensi dari belanja pemerintah. Nah, jadi ini yang ingin didengar gitu, dan saya juga melihat mungkin dari sisi Amin sudah banyak bicara dan visi misinya cukup detail soal masalah ekonomi digital. Jadi punya amunisi yang lebih siap di debat kedua nanti. Kemudian dari Ganjar, nah ini Pak Mahfud ini kan lebih banyak bicara Hukum. tebak nanti soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ya. Mungkin akan dikaitkan dengan efisiensi ekonominya di situ. Ya. Yang kita belum dengar secara lebih detail itu adalah kubunya dari Prabowo Gibran. Ya karena keseringan nggak mau tampil di acara-acara di luar dari debat KPU kan begitu ya. Diundang nggak mau datang, sehingga yang Gibran ini masih samar-samar. Yang terdengar hanya makan siang gratis. Susu. Dan susu, pembagian susu itu. Nah, tapi kan masalah ekonomi digitalnya, beberapa kali misalkan ada yang tanya ya di satu forum, saya lulusan S2, kemudian masih belum mendapat pekerjaan gitu ya. Itu gimana solusinya, dijawab oleh Gibran sebagai pengusaha, menjadi pengusaha aja. Ya, Tapi ya. pengusaha yang digitalnya seperti apa, kemudian mau bikin startup, dukungan dari pemerintah ke depannya seperti apa. Nah ini yang masih belum jelas. Jadi nggak pernah lengkap itu Gibran menjelaskan ekonomi digital nih. Padahal kan dia kalau latar belakangnya katanya pengusaha ya, punya startup juga, betul. Ya harusnya dia bisa menguasai panggung untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya dia. Sengaja disimpan nggak itu kira-kira Mas Bima? Atau kalau ngelihatnya gimana? Saya lihat agak kontradiksi karena di debat yang pertama dia emosional sekali kan gitu ya. Jadi seolah-olah kan komunikasi sebelumnya yang sedikit-sedikit, jawabnya singkat-singkat, itu kan seolah komunikasi yang oke lah itu disetting ya. Tapi begitu debat pertama keluar emosionalnya, oh ternyata Gibran sebenarnya ekspresif ya. Jadi kita akan menantikan juga nanti keluar nggak jurus-jurusnya atau tetap dipasangkan seperti bapaknya sama untuk jawab singkat-singkat, menerangkan yang singkat-singkat gitu. Tapi sayang sekali kalau ada debat gitu ya, Gibran diberikan panggung, tapi dia tidak mampu menyampaikan secara komprehensif, secara detail terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi, karena pastinya akan banyak sekali angka-angka yang terdengar, akan banyak sekali konsep-konsep yang bisa ditawarkan gitu ya, dibandingkan hanya bilang bahwa ya sudah, yang dilakukan Pak Jokowi sudah bagus, kita akan melanjutkan. Nah itu jangan sampai terjadi. Kalau cuma bilang saya melanjutkan bapak saya, maka ya nggak ada kebaruan yang kemudian dinikmati oleh para calon pemilih. Mas Bima, tapi kalau bicara ekonomi digital, waktu setelah setelah mendaftar di KPU kalau tidak salah ya, itu kan ada semacam kayak political speech ya, yang kita lihat waktu itu tidak hanya Pak Prabowo sebagai capres justru, tapi yang mendominasi di panggung saat political speech itu setelah mereka mendaftar ke KPU adalah Gibran. Nah Gibran tuh seperti kampanye, sudah kampanye capres ya, levelnya bahkan menyebut ini capresnya siapa ini, Pak Prabowo atau Gibran gitu, yang menunjukkan ada kartu startup milenial. Nah konteks kartu startup milenial jual ini kan ekonomi digital. Kira-kira mungkin ini akan jadi jualannya tidak di debat kedua soal ekonomi ini, terutama untuk cawapres nih kira-kira Mas Bima. Tapi justru malah belum kelihatan konsepnya ya Mas Bima ya.
Iya, kalau dia hanya mengulang dari visi misi yang tipis itu gitu ya, dokumennya kemudian divisualisasikan dalam bentuk mengeluarkan kartu-kartu ya. Tentunya orang sudah tahu gitu kan, akan ada pembiayaan murah bagi startup. Nah, yang perlu dijelaskan itu nanti pembiayaannya itu dari mana, uangnya dari mana, skema teknisnya seperti apa aja, kategori yang dapat pembiayaan startupnya itu apa, bunganya berapa, ya, plafonnya berapa. Nah, jadi itu yang ingin didengar. Kalau hanya kemudian mengulang program secara konseptual, ya itu nggak menarik gitu. Semua orang udah tahu. Cuman yang harus dijelaskan adalah teknis-teknisnya, cara mencapai ke sana. Ya. Dan jangan sampai sebenarnya kita punya loh kredit-kredit kepada startup yang dilakukan oleh bank-bank BUMN. Sudah ada, Sudah ada, bukan hal baru ini ya. bukan hal baru gitu. Nah, justru kalau dia tidak menyampaikan detail, seolah-olah dia hanya mengulang program Jokowi yang sudah ada dan masyarakat sudah tahu. Jadi nggak ada yang spesial. Oke, Mas Dedi sekarang dari sisi politiknya, saya ingin lihat perspektif bahwa akhir-akhir ini pasti Mas Dedi merasakan, Mas Bima tadi juga sudah menyinggung sedikit, menghindari beberapa undangan forum debat, baik yang off air maupun on air di televisi ataupun di berbagai media mungkin ya. Kemudian malah kemudian menyebut Gibran ini ya saya hadiri yang resmi-resmi saja gitu kan gitu yang disampaikan Mas Dedi. Nah, kira-kira apakah secara politik ini adalah sebuah strategi seorang Gibran seperti mau menurunkan standarnya dan orang berharap karena politik itu kan persepsi. Orang nanti akan berpikir bahwa meng-underestimate seorang Gibran, tapi nanti ketika debat dia akan banyak menyampaikan yang mungkin kalau secara umum itu biasa-biasa saja, tapi karena sebelumnya sudah underestimate, ini menjadi sebuah bounce ya gitu ya, apa yang luar biasa bagi efeknya bagi Gibran. Kira-kira Mas Didi melihat seperti apa ini? Karena beberapa kali tim suksesnya juga kalau di apa dalam wawancara berbagai media juga menyebutkan Gibran siap debat, Gibran siap debat gitu. Mas Didi gimana melihat? Karena topiknya ini ekonomi loh Mas, luar biasa fundamentalnya bagi masyarakat pemilih. Ya, sebenarnya kan kalau kita perhatikan di beberapa waktu sebelumnya gitu kan, kita sudah bisa menilai terkait dengan argumentasi yang diutarakan oleh Gibran. Yang pertama memang minim artikulasi. Yang kedua, saya kira berkaitan dengan kapasitas Gibran dalam menyampaikan gagasan juga minim, apalagi berkaitan dengan visi misi. Minimnya ini juga sangat vulgar. Salah satu contoh saja, dalam beberapa statement Gibran menyatakan hal yang keliru itu bukan sesuatu yang kita anggap sebagai keliru lidah gitu ya, kesleo lidah, tapi memang itu statement yang berulang-ulang yang disampaikan dalam forum ke forum, sehingga kekeliruan itu besar kemungkinan adalah by design. By design bukan berarti kesalahan yang disengaja, tetapi karena memang Gibran mungkin hanya menghafal apa yang dia berikan, lalu hafalan itu ya terus dia bawa kemana-mana, kira-kira begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Jadi maksudnya benar-benar nggak ngerti gitu, benar-benar nggak memahami. iya, dari sisi konten gagasannya saya kira memang tidak banyak yang dipahami oleh Gibran. Artinya dari sisi itu kalau kemudian disandingkan dengan kandidat yang lain, tentu memang secara kualitas saya kira masih cukup jauh di bawah. Tapi yang jadi persoalan adalah ini soal gimmick politiknya, Bung Indra. Jadi kalau kita berkaca di pemilihan Gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian Pilpres 2014 dan 2019, Joko Widodo juga melakukan hal yang sama dan besar kemungkinan konsultan komunikasi yang dipakai oleh Joko Widodo besar kemungkinan hari ini akan digunakan juga untuk membantu Gibran, bukan Oh. soal untuk meningkatkan kemampuan Gibran, tapi soal bagaimana menjadikan Gibran ini sebagai pemantik keibaan publik. Jadi publik akan banyak memilih Gibran bukan soal kapasitas, tapi soal iba itu tadi. Jadi ini yang menurut saya cukup cukup berbahaya secara rivalitas karena kalau menghadapi kelompok-kelompok yang sama-sama beradu argumen dalam hal gagasan, itu akan mudah. Anies akan mudah menghadapi Prabowo Subianto, menghadapi Ganjar Pranowo, itu akan mudah. Tetapi kalau Anies Baswedan menghadapi Gibran Rakabuming atau Ganjar menghadapi Gibran Rakabuming, saya kira akan kesulitan.
Ya contohnya saja misalnya beberapa waktu lalu, bagaimana Gibran dengan sangat sangat ringan mengatakan bahwa dia membangun konsorsium korporasi untuk meningkatkan kualitas SMK dan segala macamnya, meskipun itu bukan bidang dia dalam dalam pengakuannya. Ya. Tetapi kemudian dibalas oleh Ganjar Pranowo, yaitu gubernur juga terlibat. Tetapi apa dampaknya di publik? Dampaknya di publik justru bukan orang membela Ganjar Pranowo, orang lebih membela Gibran Rakabuming karena intonasi yang merendah gitu ya, dengan juga intonasi yang seolah-olah memang tidak tahu apa-apa. Nah, itulah yang dilakukan oleh Itu Jokowi. karakter playing victim dong berarti ya? Karakter playing victim gitu, mengharapkan keibaan Nah, orang. itu ada potensinya. Contohnya saja begini, dalam beberapa argumentasi Gibran yang keliru, ketika kemudian muncul entah itu dari kalangan jurnalis atau dari kalangan siapa yang mengingatkan begitu ya, yang terbaru saja misalnya, tadi juga sudah disinggung, bagaimana secara emosional, secara ekspresif begitu ya, Gibran sedikit meluapkan kekesalannya karena kubu dari rival gitu ya bersorak-sorai di debat, lalu Gibran sampai harus berdiri Oh dan iya. seolah ledek begitu ya, seolah memprovokasi. Mm-mm. Nah, yang jadi persoalan ketika muncul kemudian bahwa Bawaslu atau KPU melakukan teguran, Gibran ringan saja mengatakan, ya kalau itu salah ya saya mohon maaf, ya Mm-mm. semua evaluasi akan kami terima. Jangan-jangan kekeliruan-kekeliruan Gibran itu disengaja untuk memantik supaya dia punya kesempatan atau punya Mm. peluang untuk menyampaikan permohonan maaf. Mm. Jadi yang dijual bukan persoalan gagasannya, yang dijual adalah permohonan maafannya. Jadi kan publik Mm. publik Indonesia ini utamanya ya, ketika melihat bahwa orang di apa namanya ya, dalam bahasa Jawa itu dikuyo-kuyo, di bahasa Ibu Megawati ini ya, atau direndah-rendahkan begitulah ya. Lalu dia dengan ya membangun raut muka yang polos, meminta maaf, orang akan menganggap bahwa oh, ini anak memang tulus kira-kira gitu. Nah, ini masalah sebetulnya dalam kontestasi kita. Emang pemilih kita, Mas Dedi, pemilih kita memang karakter yang lebih banyak didominasi oleh karakter yang seperti itu. Maksudnya kalau ada orang yang udah minta maaf itu maka akan mencuri perhatian dirinya. Dominan mungkin tidak ya untuk 2024. Kenapa? Karena Hmm. kelompok yang mudah iba segala macam ini kan adalah baby boomers, Gen X gitu ya. Sementara gabungan baby boomers dengan Gen X dalam survei yang dilakukan IPO itu hanya 48%. Ya, pemilih 48% 52 ya. persen, ya 48%. 52%-nya adalah Gen Z dan juga milenial. Milenial. Kelompok Gen Z sedikit cuek, artinya mereka tidak peduli dengan keibaan. Bahkan dengan sikap Gibran ini saya kira justru ini kontraproduktif sebetulnya. Kenapa? Karena kan sepanjang awal bagaimana Gibran dideklarasikan kan mereka menargetkan kelompok milenial. Tapi Hmm. kalau kelompok milenial dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya itu tidak karismatik begitu ya, Ya, ya. tidak terlihat cool dalam kontestasi, itu justru bisa membuat kelompok milenial ilfil. Artinya mereka justru malah kehilangan rasa rasa penasaran, kehilangan rasa fansnya itu, kira-kira begitu. Jadi satu sisi Gibran saya kira akan sulit mendapatkan pemilih kelompok muda dan itu memang sudah terbukti di catatan IPO Gibran hanya mendapatkan 1,8% dari Hmm. total populasi kelompok mudanya. Justru Prabowo Subianto mendapatkan porsi yang lebih tinggi. Mungkin perannya masing-masing kali ya. Mungkin perannya masing-masing ya secara strategi. Jadi Pak Prabowo menyasar segmen mudanya dengan apa lucu, gemoy ya, gitu-gitu mungkin ya. Terus kalau Gibrannya menyasar pemilih yang mau. Jadi dia meng-create sesuatu agar dia bisa mengeluarkan kata maaf dan lain sebagainya gitu ya. Mas Didi, menurut Mas Didi gitu ya. Ya itu yang Nah, betul, itu yang justru diwaspadai oleh Muhaimin dan juga Mahfud MD. Kenapa? hmm, Karena saya kira akan sangat sia-sia ketika Mahfud MD bicara undang-undang, bicara tentang hal-hal substansi lah ideal ya. tentang hukum Substansi ya. misalnya. Hmm, Muhaimin bicara tentang masa depan ekonomi Indonesia. hmm, Nanti Gibran akan berbicara hal-hal yang remeh dan itu kalau Muhaimin atau Mahfud MD tidak sabar, mereka justru bisa terpancing kekesalan dengan sikap yang remeh-temeh begitu. Justru begitu ya, justru akan blunder begitu ya. Karena jadinya panggung debat ini bukan lagi untuk apa namanya orang melihat substansi yang dibawa oleh masing-masing kandidat, tapi bisa menjadi sebuah panggung benar-benar politik, bukan lagi substansi masalah tema berarti ya. Berarti begitu dong Mas Edi ya?
Saya lihat memang aktivitas-aktivitas Gibran, termasuk sebelum debat ya, dalam beberapa kali kunjungan, statement-statement yang diungkapkan, semuanya saya kira memang orientasinya sangat populis dan jelas itu adalah politis. Hmm. Kan dalam teori propaganda politik itu kan ada bandwagon effect dengan underdog effect. Bandwagon sudah jelas lah ketika kelompok yang disebut oleh banyak lembaga survei punya euforia yang besar gitu ya, maka punya potensi akan menggerakkan kelompok-kelompok yang memang belum punya komunitas pilihan. Ketika Anies ramai, maka Anies punya potensi akan menggiring kelompok-kelompok yang belum menentukan pilihan untuk bergabung dengan Anies. Tapi yang underdog ini yang menurut saya cukup diwaspadai adalah mereka yang disia-siakan secara elektoral gitu ya. Mereka yang direndah-rendahkan dalam kapasitas itu besar kemungkinan justru akan mendapatkan kelompok yang mudah iba tadi itu. Dan pemilih Indonesia saya kira tidak jauh berbeda dengan kebanyakan pemilih Asia. Artinya ya Malaysia, Filipina itu sama. Kebanyakan mereka Ya. adalah yang mudah kasihan begitu ya. Utamanya adalah kelompok-kelompok yang baby boomers dan Gen X tadi itu. Jadi Gibran jelas sekali sejak awal sangat strategis. Bukan persoalan dia betul-betul tidak mampu meskipun benar ya, tidak mampunya itu benar. Ya, Tapi ya. mereka menggunakan ketidakmampuan Gibran itu untuk menarik supaya simpati itu jauh lebih besar. Dan ini sudah terbukti kan di Joko Widodo di 2014 dan 2019. Oke, berarti saya sedikit ke Mas Bima dulu sebelum ke Mas Basit. Berarti memang harapan untuk melihat pertarungan substansi itu akan menjadi tidak terwujud kalau salah satu kandidatnya malah akan bermain gimmick dan strategi murni politik ya, drama politik, bukan lagi bicara nanti versi dia akan berdebat startup milenial misalnya akan bisa begini, yang satu membantah begitu, itu kan lebih substansi. Tapi ini bisa menjadi panggung untuk saya korban dibully loh, tanda kutip gitu kali ya. Mas Bima berarti bisa jauh dari substansi kira-kira Mas Bima kalau ada penjelasan Mas Jadi seperti itu kira-kira. Ya, jadi dikhawatirkan memang akan jauh dari substansi yang berat-berat gitu kan. Ekonomi ini kan berat nih. Berat banget. Jadi ekonomi ini yang dikeluhkan masyarakat, tapi penjelasannya kadang-kadang bersifat elitis dan Ya. sangat-sangat teknis misalnya gitu ya. Mm-mm. Bahas pertumbuhan ekonomi, bahas masalah pengangguran, bahas Mm-mm. masalah infrastruktur. Mm-mm. Jadi kalau ada salah satu kandidat yang nanti ternyata tidak menguasai atau memang disetting, dia paham, tapi dia disetting untuk menjawab singkat-singkat, menjawab kemudian tidak secara substantif, hanya sekedar gimmick yang dipertontonkan, bisa buyar juga itu. Hmm. Bisa buyar. Jadi konsentrasinya nanti tidak akan membahas hal-hal yang substantif. Hanya misalnya saya duga sih akan ada ejek-ejekan misalnya yang satu panjangnya jalan tol gitu ya akan dipamerkan ya. Jadi keberhasilan-keberhasilan dari Jokowi yang akan dipamerkan dan mengulang Ya. aja apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi disampaikan lagi gitu ya oleh Prabowo Gibran, Ya. oleh Gibran gitu ya dengan hal yang sama, template-nya udah ada gitu. Jadi nggak menarik gitu. Dan nanti ketika kemudian dikritik, mungkin nanti jawaban-jawabannya adalah, oh berarti tidak mensyukuri pembangunan infrastruktur yang dilakukan era Jokowi gitu ya. Iya, Pak iya. Jokowi telah berhasil. Tapi kan kita pengennya selain evaluasi ke belakang, juga pengennya kan ada Proyeksi ke semacam depan pasti. gagasan-gagasan Betul. yang baru gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Bagaimana Indonesia masuk ke dalam OECD misalnya, Mm-mm. bagaimana Indonesia bisa sedikit lebih hati-hati dengan pinjaman dari China, Betul. bagaimana misalnya soal bonus demografi dikelola gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya memang substantif. Nah, jangan sampai hanya jadi debat kusir, debat yang sifatnya hanya sekedar gimmick, apalagi mengeluarkan kartu-kartu gitu ya. Karena Nah, konsultannya sama, kemudian yang dikeluarkan jurusnya sama juga. kayaknya kan bawa kartu juga nggak kira-kira ya? Tebakan Mas Bima ini. Kira-kira bawa nggak kartu itu? Nah, Lebih dari kemungkinan besar ada kemungkinan besar kalau tidak membawa kartu besar gitu ya, ya. dia bawa Yang kartu-kartu papan-papan itu ya. kecil, ya kecil-kecil gitu ya, Iya. tapi modelnya akan sama gitu, akan mirip. Walaupun ada larangan sebenarnya aturan kalau nggak salah KPU, tapi saya nggak tahu aturannya apakah itu hanya untuk Alat peraga penontonnya. gitu ya. Alat peraga nggak boleh memang sih. Tapi kalau kartu kecil mungkin bukan alat peraga ya, saya nggak tahu juga. Nanti kita lihat aja bagi-bagi atau pamer-pamer kartu. Tapi memang kalau kita lihat kayak
Pak Prabowo kemarin dalam debat juga lebih banyak tercatat menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, gitu kan? Sementara kandidat yang lain itu menyampaikan masing-masing proyeksinya. Kalau kita lihat Ganjar juga menyampaikan proyeksinya, Anies juga begitu, mengkoreksi yang dulu dan menyampaikan proyeksinya. Pak Prabowo ini hampir kita tidak lihat waktu itu yang memang menjadi proyeksi murni seorang Prabowo begitu. Apalagi nanti cawapres debat yang kedua ini adalah anak dari Presiden Jokowi. Jadi akan kemungkinan banyak akan mengatakan hal-hal yang sudah dilakukan oleh bapaknya ya, presiden sekarang begitu Mas Bima ya. Jadi relatif tidak akan ada proyeksi-proyeksi baru. Kira-kira ini akan bisa nyambung nggak dengan yang dua kandidat lainnya Mas Bima? Ketika mereka menyampaikan, kalau tidak salah saya pernah dengar, mungkin bisa dikoreksi kalau salah, dari pasangan Ganjar Mahfud itu kan mengajukan pertumbuhan ekonomi 7% kalau tidak salah. Kemudian dari siapa namanya Muhaimin dan Anies Muhaimin kalau tidak salah di angka 5 juga ya Mas Bima ya. Nah ini perdebatan itu tidak akan bisa kita dapatkan kira-kira kalau kemudian permainannya adalah kartu dan kartu lagi Mas Bima. Ya, kalau sampai dibawa ke level yang sangat-sangat gimmick ya, Mm-mm. dan bahayanya begini, pada waktu debat yang pertama, misalnya isu soal masalah polusi udara, Mm-mm. itu kelihatan sekali tuh, yang gimmick tanpa persiapan data, Ya. itu nanti akan dilibas oleh calon yang menguasai permasalahan sekaligus memegang data. Nah, harusnya ini jadi pelajaran Mm-mm. bagi debat-debat berikutnya, terutama pada sisinya Prabowo Gibran gitu ya. Mm-mm. Jadi boleh membanggakan era Jokowi, keberhasilan-keberhasilan, dan untuk menyangkal kritik-kritik tadi, Mm-mm. tapi keluarkan angkanya juga, keluarkan risetnya juga, Mm-mm. jangan hanya dijawabnya kemudian, oh ini serangan personal kepada Jokowi, ini serangan personal kepada Prabowo Iya, Gibran, iya. ya, tanpa membantah secara teknis, argumentatif, dan ada data-data pendukungnya. Ya nanti balik lagi, yang saya khawatir, debat kedua ini juga akan ada pertarungan antara fiksi dengan fakta, Hmm. ya, antara fiksi kemudian dengan data-data yang sifatnya hard science. Nah, atau memang itu strateginya, karena apa? Karena contohnya pada waktu debat pertama soal masalah polusi udara dan angin gitu Iya, ya, iya. itu yang satu bilang asalnya dari PLTU karena memang ada angin yang terbawa ke Jakarta, kemudian yang satunya lagi seolah dia menyangkal, jadi menggunakan gimmick. Pasca debat itu masih ada aja yang membela bahwa kok menyalahkan angin gitu. Nah, memang datanya bicara gitu. Iya, Jadi iya. kelihatannya segmentasi yang ingin disasar dengan gimmick itu besar, Iya. dan kelihatannya nggak semua pemilih itu siap dengan bahasa-bahasa sains, Iya. riset yang kemudian berat gitu. Nah itu repotnya. Jadi masih banyak masyarakat kita yang percaya gimmick. Jadi nggak substantif, tapi sengaja tidak melakukan memang perdebatan yang substantif karena tahu segmennya di sana. Ya, itu benar. Itu memang muncul di berbagai sosial media memang itu soal-soal apa namanya polusi itu. Padahal kalau kita dilihat secara utuh ya, itu ada jawaban yang sangat komprehensif sebenarnya dari Anies Baswedan waktu itu. Ada penjelasan komprehensif bagaimana dan apa yang bisa dilakukan karena angin itu tidak mengenal tempat KTP bahasanya kan gitu ya. Tapi memang ditangkapnya oleh seorang Prabowo dengan serangan baliknya itu memang lucu tuh, kok nyalain angin. Jadi yang populernya itu kok nyalain anginnya itu ya. Padahal ada jawaban yang sangat lengkap di situ. Nah, karena inilah kita perlu juga menghadirkan Mas Basit dari Cakra Data itu rekaman-rekaman kayak gitu tuh secara rapornya ya, tanda kutip rapor secara perbincangan media sosial itu ketika nanti hanya apa namanya kandidat itu hanya menjual gimmick tanpa data, ada tanda kutip hukumannya tidak sih di apa sentimen perbincangan publik di sosial media Mas Basit? Kurang lebih gini misalnya pertanyaannya. Kalau kalau kira-kira orang gimmick aja dan mengharapkan belas kasihan atau apa itu masyarakat sosial media itu akan menghukum ini sentimen negatif nih jatuhnya kena sentimen negatif. Kira-kira gitu nggak atau justru nggak? Iya, bagi kami catatan dari potret yang
debat pertama yang kemarin kita bisa melihat kayak gitu adanya perubahan dari 01 yang selalu jadi juru kunci kayak itu ada di posisi 2. Ini membuktikan bahwa memang ada dampak dari pasca debat kemarin kayak gitu yang hadirnya dinamika antara masing-masing calon kayak gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa 02 sekalipun hadirnya respon negatif atau sentimen negatif yang disorotkan oleh warganet ini kan memang hadir juga pada dinamika yang terjadi ketika debat kayak gitu sih seperti halnya Pak Prabowo merespon seperti apa keluar emosinya kayak itu yang mana kita ketahui mungkin selama ini Pak Prabowo ini hadir dimunculkan sebagai sosok yang yang gemoy ataupun yang Iya. gemes kayak gitu tapi tidak sesuai dengan realita ketika kegiatan debat. Kalau misalnya tanya apakah ini dampak ya realitanya berdampak kayak gitu. Berdampak ya. Ya berdampak kayak Nah, gitu. ketika orang sangat firm dan menggunakan data dan ternyata kami melakukan cek fakta memang di internal media kami di Medcom real time melakukan cek fakta dan data-data mana saja yang kemudian memang jangan sampai menyampaikan data tapi salah itu ngawur itu kan kita cek faktakan juga itu Mas Abah. Jadi memang ada dampaknya ya dan kemudian berdampak pada sentimen itu tadi ya. Maka kemudian tercatat sentimen negatif terhadap Pak Prabowo dalam debat kemarin lebih tinggi daripada dua kandidat yang lain, begitu kan? Betul. Nah, Iya, Mas betul Abbas Mas. ya. Nah, kalau memang itu nanti kemudian terjadi pada Gibran dalam cawapres, debat ekonomi, itu juga bisa akan tidak hanya Gibran, maksudnya para cawapres ini bisa juga akan mendapatkan yang sama ya, Kita lihat punishment, ya punishment dari ini. Jadi dari trennya seperti warganet. itu, warganet benar. Nah, Mas Dedi, sebenarnya dari data perbincangan media sosial itu, kalau saya coba rangkumkan dan sedikit cerita ya, Mas Dedi ya. Kita sendiri di Medcom membuat polling ketika debat itu berjalan. Datanya kurang lebih selaras walaupun di Mas Basit ini kan sentimen di sosial media walaupun agak beda tapi kurang lebih sama memang pasangan atau Anies Mohaimin ini mendapatkan nilai yang bagus lah kurang lebih seperti itu. Bahkan ada sebuah politisi dari partai pendukung Prabowo Gibran juga membuat polling gitu di media sosialnya bahkan itu memang 70% kalau tidak salah datanya ya itu memilih Anies Mohaimin dalam yang menang debat lah kurang lebih gitu. Hampir sama rata-rata seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah ini murni terkorelasi dengan elektoral dalam konteks survei misalnya, Mas Dedi? Mas Dedi kan biasa melakukan survei nih. Ya, kalau dalam catatan survei kami itu kan elektabilitas itu bersumber dari 4 kelompok yang kami pantau. Kelompok pertama adalah pemilih baby boomers tadi, lalu Gen X, kemudian Gen Z, lalu baru kemudian milenial. Kalau dilihat dari proporsi mereka, maka kelompok yang kita anggap sebagai pemilih muda itu justru lebih dominan, yaitu 52%. Tapi memang Prabowo Subianto sendiri juga mendapatkan porsi yang juga dominan, 31%. Anies Baswedan sendiri hanya di bawah masih di bawah Ganjar Pranowo, hanya di angka di atas 20-an persen. Meskipun secara total Anies Baswedan juga mendapatkan porsi yang cukup besar juga dari kelompok baby boomers dan juga Gen X. Hingga kemudian kami tampilkan dalam rilis di November kemarin itu Anies berada di posisi kedua. Setara lah dengan apa yang disampaikan juga oleh Kompas, di mana Anies sudah melampaui Ganjar Pranowo. Nah, sekarang ada di kelompok pemilih mana itu mereka yang riuh di media sosial itu ya, yang selalu memenangi kontestasi misalnya tadi di Medcom bahkan ada kader PSI kalau tidak keliru ya yang juga melakukan survei. Termasuk program-program acara media juga banyak, misal YLC juga mengadakan polling yang serupa. Anies memang banyak mendominasi pilihan-pilihan polling di media sosial. Cuma yang perlu diperhatikan ini, Bang Indra, media sosial ini didominasi oleh dua generasi tadi, Gen Z dengan milenial. Ya termasuk saya mungkin ya. Nah, yang jadi persoalan adalah dua generasi ini belum menjamin kepastian mereka akan hadir di TPS atau tidak. Karena tingkat keraguan mereka untuk memilih juga tinggi. Nah, ini yang jadi masalah. Maka kemudian kerja keras dari masing-masing kandidat itu yang pertama tentu adalah memperebutkan porsi pemilih kelompok muda ini tadi.
Yang kedua adalah memastikan supaya mereka mau ikut bahkan mungkin secara sukarela begitu ya berupaya untuk datang ke TPS. Nah, sisi baiknya adalah kelompok-kelompok ini termasuk kelompok yang memilih berdasarkan rasionalitas. Mereka cenderung jengkel juga dengan upaya-upaya gimmick itu tadi. Mereka cenderung akan menjauhi aktivitas-aktivitas gimmick. Maka sebetulnya sudah benar kalau kemudian dua rivalitas yang muncul ya antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo itu tetap saja fokus dan tetap saja serius dalam debat-debat kandidat. Mereka tidak perlu tergoda untuk kemudian mengimbangi gimmick-gimmick yang besar kemungkinan nanti akan dijalankan oleh Prabowo Subianto maupun dengan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena porsinya juga sudah terbatas. Kita bisa cek nanti misalnya ya, kelompok yang menyukai gimmick-gimmick jelas kelompok secara ekonomi, sosial, politik dia adalah kelas menengah ke bawah. Kalau ini didetailkan dalam survei yang dilakukan oleh IPO, besar kemungkinan dari sisi gender adalah perempuan, dari sisi pendidikan adalah paling tinggi adalah SMP, lalu dari sisi demografi mereka mayoritas tinggal di desa-desa. Dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Pemilih Prabowo sejak 2019 juga sudah mereka. Nah, kabar baik bagi Anies dan bagi Ganjar adalah kehadiran Gibran, termasuk juga kehadiran partai-partai politik yang mendukung Prabowo, bahkan termasuk kehadiran Joko Widodo yang dalam survei dianggap punya kinerja paling memuaskan, gitu ya. Itu faktanya elektabilitas Prabowo Subianto tidak menyentuh angka 40. Dalam catatan itu hanya 38, lalu 37 ketika Gibran masuk. Bahkan di Tapi beberapa beberapa survei yang lain baru juga masih di angka 30. ada yang 42 kayaknya nih, Mas. Ada kayaknya yang Iya, 42. artinya 42 juga tidak iya, 42 seperti yang disampaikan oleh LSI betul 42. Tapi yang jadi persoalan adalah berapa persen di luar Prabowo yang kira-kira menambah elektabilitas Prabowo. Karena kalau Prabowo-nya sendiri saja sudah 37, kira-kira begitu. Kan tidak mungkin Joko Widodo hanya menyumbang 1-2%. Lalu kemana sumbangan dari Golkar, dari PAN dan segala macam. Ya loyal pemilihnya Prabowo ada lah ya sendiri ya. Oke. Baik. Atau jangan-jangan gini Mas Dedi. Jangan-jangan memang pemilih loyalnya Pak Prabowo sudah pergi ketika Gibran dan Jokowi benar-benar masuk dan menempel Pak Prabowo. Karena kan pemilih loyal Prabowo sebelumnya itu kan memang adalah tidak Jokowi gitu kan. Betul. Ya memang iya, tapi andai logika itu kemudian dipakai, artinya kan kepergian loyalis Prabowo pergi, harusnya ada yang datang, yaitu Jokowi dan juga Gibran. Tapi faktanya kan juga tidak terkesan bahwa ada pergantian kelompok pemilih yang tadinya tidak mendukung Prabowo. Karena kalau pemilih Prabowo itu pergi, seharusnya ada peningkatan signifikan juga di kelompok Anies Baswedan maupun di kelompok Ganjar Pranowo. Tapi yang terjadi justru tidak. Anies Baswedan tetap naik karena memang menurut saya porsi kelompok pemilih yang disasar Anies Baswedan itu tetap masih ada. Karena pertama, sasaran mereka jelas adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Yang kontra terhadap pemerintah itu juga tetap masih tinggi dalam posisi sekarang. Yang kedua, yang disasar oleh Ganjar Pranowo adalah kelompok pemilih yang kalau tidak pro Jokowi adalah mereka yang mungkin sudah ada di Prabowo. Sementara ketika Prabowo dalam kondisi yang meningkat gitu, Ganjar Pranowo juga tidak kehilangan suara cukup banyak. Jadi menurut saya ini sebetulnya tiga-tiganya sebetulnya sudah punya porsinya sendiri-sendiri. Nah, bisa saya simpulkan begini, Bung Indra, terkait dengan tadi yang Bung tanyakan, apakah kemudian nanti ada korelasinya antara keriuhan yang ada di media sosial, dampak entah itu dari pasca debat maupun dari propaganda media sosial terhadap elektabilitas? Yang pertama, besar kemungkinan iya. Karena kalau kita lihat dari karakter pemilih kelompok milenial, itu mereka memang kelompok yang mulai mau mau memikirkan kira-kira gagasan apa yang kira-kira bagus, atau tren yang kira-kira bukan sekedar untuk tren gimmick, tapi betul-betul tren untuk untuk hal-hal yang substansial. Dari sisi itu seharusnya ini akan berdampak. Hanya saja PR-nya adalah memastikan kelompok mereka datang ke TPS di hari H. Nah itu. Itu menarik, nanti itu bisa lain kali kita ulas itu Mas Dedi, lebih khusus soal hal itu. Memang ada sekitar 52% ya? Atau 60% untuk pemilih milenial Gen Z 52. ya?
mereka aktif terlibat membahas ini dan aktif mungkin di media sosial, tapi nggak tahu datang ke TPS-nya datang apa enggak kan gitu. Itu hal yang memang menarik untuk dicermati. Oke, nah saya ingin ke Mas Bima sekarang. Saya masuk benar-benar soal ini, apa namanya, tema ekonominya. Saya langsung membayangkan arena debatnya di situ. Apakah nanti itu kira-kira ada gambaran orang akan berdebat tentang nilai utang? Kemudian ada yang apa namanya, pamer-pamer infrastruktur, kritik pro kontra yang selama ini sudah dibangun, kereta cepat, WUS, itu apakah itu akan jadi ini? Karena kemudian apakah nanti ada yang mungkin menyinggung soal tol laut yang pernah dijanjikan akan besar itu loh, Mas Bima, sebagai konteks perdagangan ya, mempercepat birokrasi jalannya apa namanya, distribusi ya, distribusi dalam konteks perdagangan juga. Ini hal-hal ini akan kira-kira menjadi apa namanya, sajian menu yang apa nyata tidak kira-kira nanti itu di debat besok itu kira-kira, Mas Bima? Iya, jadi harus hati-hati juga gitu ya dalam mengglorifikasi program-program Jokowi misalnya yang Ya, dipersepsikan oleh pemerintah hari ini sebagai keberhasilan. Sebenarnya titik lemahnya banyak sekali. hmm, Jadi mau bicara soal utang, ya, ya mungkin akan bangga bilang bahwa oh rasio utang Indonesia terendah di antara negara-negara G20 lainnya. Tapi jangan salah, titik kritis dari utang itu mulai dari utang tidak berkorelasi ke pertumbuhan ekonomi, hmm, mulai dari utang termasuk utang BUMN, itu juga menyebabkan banyak sekali BUMN karya yang bermasalah, banyak vendor yang kemudian tidak dibayar, hmm, utang itu juga berkorelasi terhadap semakin buruknya misalnya alokasi belanja kita, semakin buruknya efisiensi dari belanja negara. Yang dikorupsi itu juga uangnya sebagian berasal dari utang kan gitu. hmm, Nah, ada juga utang juga titik kritisnya adalah terlalu besar kita melakukan pinjaman terhadap China hmm, sehingga kita secara ekonomi sebagai sebagian didikte arah pembangunan kita gitu ya hmm, oleh hmm, kepentingan asing gitu. hmm, Nah, jadi Prabowo, Gibran mau bilang soal nasionalisme, titik kritisnya justru ada pada utang yang sebenarnya hmm. itu kelemahan dari Jokowi. Kemudian Bisa menampar balik lah ya, kurang lebih bisa ya. menampar balik ya. Kemudian juga kalau bicara soal masalah tol laut ya, tol laut itu di awal Jokowi itu dipromosikan sekali. Tapi hari ini itu justru jadi masalah besar bagi pemerintahan Hmm, Jokowi. Tol laut kira-kira gambarannya adalah berangkatnya ada isinya barangnya, pulangnya kapalnya kosong. Nah ini jadi kelemahan juga tol laut. hmm, Kemudian bicara soal masalah jalan tol juga hmm, banyak sekali bolong-bolongnya. Jadi hmm, saya tebak nanti akan ada yang bilang bahwa Jokowi berhasil membangun jalan tol sekian ribu kilometer. hmm, Akan banyak jembatan yang dibangun, akan banyak bandara internasional. Tapi setiap kali klaim-klaim itu disampaikan, titik kritisnya juga akan sangat banyak. Jadi sasaran empuk bagi Ganjar maupun bagi kubunya Amin misalnya. hmm. Nah, juga bicara juga substantif misalnya terhadap program-program yang rawan, food estate. Nah, Jadi di debat pertama belum sempat menyasar food estate, tapi ya, begitu Gibran bicara kita ke depan akan membangun food estate, itu langsung kritiknya. Deforestasi, kegagalan, 100 triliun rupiah hilang, ya, karena ya. food estate nggak jadi apa-apa. Hmm, Jadi juga hati-hati nih pihaknya Gibran, hmm, hmm, karena sekali dia mengucapkan hal yang dirasa timnya dia hmm. merupakan keberhasilan Jokowi, disitulah ruang untuk melakukan kritik. Dan kalau nggak bisa jawab kritiknya, nah itu berarti kalah dalam debat. Pertarungan IKN gimana, soal IKN kira-kira masuk nggak di perekonomian ini kira-kira, Mas Bima? Kan konteksnya kan akan bicara pemerataan pembangunan, tidak menimbulkan ketimpangan. Di situ kan itu kan juga masuk unsur ekonominya sangat clear itu. Itu akan dibahas nggak kira-kira, itu akan menjadi perdebatan nggak, prediksi Mas Bima? Kelihatannya kalaupun iya, isunya sudah dibahas di debat pertama. Hmm. Jadi mungkin hanya pengulangan, tapi sudah tahu kan jawabannya. Kalau yang satu bilang apa, yang satu lagi kubu lainnya yang kritis. Kalau dari sisi investor, kan itu perdebatan terakhir-terakhir ini kan Presiden Jokowi sering disebutkan, wah ini bohong nih soal investor, katanya sudah ada, ternyata mengaku nggak ada gitu. Bahkan sering digabung-gabungkan tuh berita kapan, Desember gitu ya, terus berita yang baru-baru ini gitu. Iya, Desember tahun lalu maksudnya disebutkan gitu kan.
Itu akan menjadi mengemuka nggak kira-kira Mas Bima? Atau perlu dibawa oleh salah satu kandidat agar bisa menarik ini? Iya, jadi di debat pertama titiknya kan ada soal ketimpangan, ada soal masalah meninggalkan masalah lama di Jakarta, cari masalah baru. Itu kan kira-kira IKN, kesimpulannya di debat pertama. Mungkin debat kedua tidak mengulang itu lagi, tapi langsung bicara soal investasi, Ya. kenapa nggak masuk ke IKN. Nah itu juga asik juga tuh kalau misalnya masuk dalam perdebatan Wapres ke depan. Karena masalah soal investasi artinya IKN kurang menarik. Kenapa? Proyeksi penduduknya mungkin akan dibahas. Ini adalah kota ASN, lebih banyak kawasan industri yang menarik untuk investasi, ada hilirisasi jauh lebih menarik daripada IKN. IKN untuk oligarki misalnya, Hmm. untuk kepentingan pemilik modal yang dekat kekuasaan. Jadi mungkin hal-hal itu yang akan menonjol pada saat debat kedua kalau menyinggung soal IKN. Oke, baik Mas Abbas, mungkin sebagai penutup di diskusi kita kali ini, eh, apakah mungkin akan ada data yang muncul menjelang debat kedua kan tanggal 22 Desember hari Jumat kalau tidak salah itu, mungkin di hari apa gitu sudah mulai muncul perbincangan warganet sebaiknya yang dibahas ini dan ini gitu misalnya gitu. Mungkin nggak kira-kira Mas? Ya, Ada nggak mungkin data itu? untuk bahasan yang akan dibahas perbincangan nanti ya dari Ya, iya warganet betul. memang. Kan itu luas, itu ekonomi itu kan luas, perdagangan juga luas. Maksudnya spesifik tertentu seperti tadi saya bahas dengan Mas Bima gitu. IKN kah, kereta cepat kah, dan lain sebagainya. Ya ini memang kita memang butuh waktu untuk memantau lebih dalam lagi ya Hmm. terkait dengan percakapan warganet terhadap isu yang akan diangkat Ya. khususnya ekonomi pada debat capres yang kedua. Tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa memang antusiasme eh, debat ini kalau kita prediksikan ini akan terus tinggi kayak gitu bahkan sampai Hmm. dengan debat kelima nanti kayak gitu. Memang Betul. harapannya bahwa kesempatan yang kesempatan yang ini bisa dimaksimalkan oleh para calon kayak gitu baik itu capres cawapres untuk bisa lebih konkret lagi menyampaikan gagasannya juga terkait dengan data-data karena kalau misalnya kita lihat bahwa dari pasca debat kemarin kita udah lihat bahwa warna dari masing-masing calon udah jelas kayak gitu walaupun secara positioning mereka ini pendatang semua kayak gitu cuman kita udah bisa melihat bahwa 02 ini kan memang dengan sudah berstatement bahwa dia akan menjadi apa menjadi pelanjut lah dari pemerintah saat ini ataupun lanjut dari program-program incumbent kayak gitu. Ya, Nah ya. ini jadi hal yang menarik kayak gitu dan Oke. mungkin kita akan nanti akan kita pantau terus perbincangan warganet khususnya dalam isu yang akan dibahas di debat itu. Itu aja mungkin Oke, Mas Indra. oke. Mas Dedi, penutup juga sebelum Mas Bima. Dalam sebuah arena debat atau kontestasi harusnya 2024 ini kan bebas nilai. Maksudnya kandidat baru kan pasti kan. Memang kandidat-kandidat baru, bukan nggak ada yang incumbent, maksudnya nggak ada yang incumbent. Tetapi dengan hadirnya Gibran dan kemudian Prabowo yang berulang kali mengatakan meneruskan Jokowi dan narasi meneruskannya itu bukan hanya sekedar sebagai calon baru yang nanti program sebagainya akan kita teruskan, tapi benar-benar memang meneruskan total aja gitu loh. Kayak orang narasinya itu copy paste gitu akhirnya. Jadi beban tersendiri dong dalam sebuah debat orang yang berposisi sebagai apa namanya yang bukan penantang ya, artinya harus defense gitu, Mas Edi. Memang ini menjadi berat sorotan akan selalu ke pasangan 02, Prabowo dan Gibran kira-kira, Mas Edi. Ya, itu salah satu dilemanya begitu ya. Tetapi saya kira pilihan Prabowo Gibran untuk mereplikasi apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi ini secara politik juga tepat. Kenapa? Karena mereka menjadi satu-satunya kandidat yang memang berupaya untuk mendominasi suara-suara dan loyalis dari Presiden Joko Widodo. Meskipun juga ada gangguan sebenarnya dari Ganjar Pranowo gitu ya, karena Ganjar juga berusaha untuk meyakinkan publik bahwa dia juga meneruskan legasi Joko Widodo, misalnya dengan kasus-kasus atau tematik-tematik berkaitan dengan IKN misalnya, Ya. dan bahkan Anies Baswedan pun sebetulnya juga berupaya untuk melanjutkan, misalnya dengan bansos, bahkan dia tambahi dengan bansos plus misalnya, itu menjadi bagian bahwa memang cukup menarik
mereplikasi kegiatan presiden yang petahana gitu ya, karena programnya masih dirasakan oleh publik. Meskipun sekarang yang paling dominan tentu adalah Prabowo Subianto. Nah, yang jadi masalah adalah ini menjadi pekerjaan berat memang bagi Anies dan Ganjar. Kenapa? Karena dari data survei saja sudah terlihat bahwa lebih banyak pro Joko Widodo itu mengarah ke ke Prabowo Subianto. Ganjar saja kesulitan untuk mendapatkan loyalis-loyalis dari Joko Widodo itu. Tapi sisi lain, justru ini menjadi satu celah tersendiri juga bagi Anies Baswedan. Karena Anies seolah-olah bekerja dan berupaya untuk melakukan propaganda politik hanya ada di ruangannya sendiri. Dia tidak mengganggu urusan Ganjar dengan Prabowo yang berebut Jokowi. Dia juga tidak mengganggu kelompok-kelompok yang pro terhadap pemerintah. Anies Baswedan cukup fokus pada kelompok yang kontra terhadap pemerintah, pada mereka yang mungkin masih anti terhadap Prabowo, dan begitu yang tidak yakin terhadap Ganjar Pranowo. Jadi tetap kurang lebihnya selalu ada, dan mereka masing-masing saya kira memiliki itu. Begitu kira-kira. Oke, baik Mas Bima, sebagai penutup kira-kira Mas Bima, ketika kita melihat forum debat ini dengan melihat karakter Muhaimin Iskandar, karakter Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian karakter Profesor Mahfud MD yang kita kenal sebagai orang hukum tentu saja ya. Kira-kira apa sekali lagi data-data tentang proyeksi ekonomi yang akan dimajukan masing-masing ini tentu tetap belum bisa akan secara substansif tergali kah atau seperti apa Mas Bima? Dia tiga-tiganya bukan pengusaha dan bukan ekonom. Itu yang jadi tantangannya ya, meskipun Pak Muhaimin pernah jadi Menteri Tenaga Kerja misalnya gitu ya. Ya, tapi saya pikir ini justru menarik nih. Karena kira-kira yang satu profesor, tapi profesornya hukum. Ya. Yang satu lebih ke politisi, yang satunya lagi oke lah pengusaha tapi anak presiden kan gitu. Jadi pengusaha pun belum teruji ya maksudnya Mas Bima. Iya. Jadi kalau startnya sama-sama dari nol untuk bicara soal ekonomi, justru yang kita akan nantikan nanti bagaimana persepsi yang unik-unik itu akan dikeluarkan gitu ya, sehingga ekonominya mungkin tidak ekonomi yang business as usual tapi out of the box. Jadi itu mungkin yang menarik gitu, dan mungkin juga harus hati-hati akan banyak sekali slip of tongue karena bahas ekonomi secara teknis, bahas data pertumbuhan. Saya juga khawatir akan banyak data-data yang kemudian salah atau tidak akurat atau tidak kontekstual. Itu yang akan mungkin jadi kelemahan dari tiga orang nanti kalau pada debat yang kedua. Oke, kita nantikan saja nanti debat di tanggal 22 Desember, hari Jumat depan ya. Kita berharap sama bisa mengawal. Semoga yang keluar memang isinya adalah substansial semua. Nah, kita akhiri perbincangan kita hari ini. Terima kasih Mas Bima, terima kasih juga Mas Basit, dan sebelumnya ada Mas Deddy Kurniasih atas waktunya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Indra. Ya, baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini sambil kita nantikan debat kedua calon wakil presiden pada tanggal 22 Desember yang nantinya akan bicara soal ekonomi, baik itu perekonomian digital, makro, mikro, dan mungkin juga akan membahas tentang perdagangan, tentang infrastruktur, dan lain sebagainya. Kita akan nantikan seperti apa debat yang menghadirkan Caimin, Gus Muhaimin, kemudian Gibran, dan Profesor Mahfud MD. Saya Indra Maulana undur diri, sampai jumpa.